Iman bisa bertambah bila seseorang bisa menambah ketaatannya, meningkatkan ketaatannya kepada Allah. Al-imanu yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil ma'asi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada hambanya yang utama dan yang paling utama adalah bila hambanya mendapat hidayah berupa Islam dan iman. Karena para pemirsa, bila seseorang oleh Allah diberi nikmat berupa keimanan, maka dia mendapat predikat dari Allah menjadi makhluk terbaik di muka bumi ini. Dan puncaknya nanti Allah akan memberi hadiah kepada mereka berupa surga. Sebaliknya para pemirsa, hambanya Allah yang tidak diberi oleh Allah berupa keimanan, maka mereka mendapat predikat dari Allah sejelek-jeleknya makhluk. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang yang tidak beriman, orang-orang musyrik, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya, dan itulah sejelek-jeleknya makhluk. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setelah kita diberi oleh Allah keimanan, Islam, hidayah, maka jagalah hidayah ini agar keimanan tetap ada di dalam hati kita. Sebab iman itu kadang bertambah dan kadang berkurang. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman terkadang bertambah dan terkadang juga berkurang. Iman bisa bertambah bila seseorang bisa menambah ketaatannya, meningkatkan ketaatannya kepada Allah. Al-imanu yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil ma'asi. Dan keimanan seseorang itu juga bisa berkurang bila seseorang itu selalu berbuat maksiat. Jadi keimanan seseorang di dalam hadis diterangkan kadang bisa bertambah dan kadang pula bisa berkurang. Dan ternyata para pemirsa, iman lepas juga ada. Iman yang lepas dari hati seseorang juga ada contohnya. Tidak hanya bertambah, tidak hanya berkurang, tapi iman lepas
itu juga ada dalilnya. Maka di sini saya akan memberikan resep dari para ulama-ulama kita, dari sesepuh-sesepuh ulama kita. Resep agar keimanan tidak terlepas dari hati kita. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah. Para pemirsa, bersyukur ini harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Syukur kepada Allah maupun syukur kepada sesama manusia. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bisa mewujudkan rasa syukur, maka aku akan menambah nikmatku kepada kalian. Sebaliknya bila kalian kufur, aku akan menyiksa kalian. Syukur kepada Allah prakteknya kita tingkatkan, kita tertibkan, kita semangat dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba yang beriman. Sholat 5 waktu kita, tholabul ilmi kita, infak sedekah kita, kita tingkatkan. Ibadah-ibadah sunnah kita itu sebagai wujud terima kasih kita kepada Allah. Dalam bahasanya, sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Bila kita bisa mewujudkan itu, Allah akan menggelontorkan nikmatnya, akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Begitu pula kita juga wajib bersyukur atas kebaikan-kebaikan manusia. Nabi bersabda, "Malam yashkurin nas, lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada kebaikan manusia, dia juga tidak akan bisa bersyukur kepada nikmat Allah. Yang kedua, mempersungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mempersungguh di dalam agamaku, Allah akan selalu memberi jalan keluar kepadanya. Maka kita persungguh ibadah kita, persungguh amal soleh kita, persungguh amal ibadah sunnah kita. Nanti Allah akan selalu memberi jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang ketiga, supaya kita mewujudkan yu'adzim sya'airallah, mengagungkan syair-syair Allah. Siapakah syair-syair Allah itu? Allah, Rasul, Al-Quran, hadis, masjid. Kita agungkan dengan cara masing-masing. Masjid kita jaga kebersihannya. Al-Quran kita kaji, kita baca, kita amalkan. Kepada Allah Rasul kita tingkatkan amal ibadah kita, ketaatan kita jauhi semua larangan-larangannya. Para pemimpin-pemimpin kita, orang-orang tua, kita hormati, kita agungkan. Dan yang terakhir adalah kita wujudkan doa kepada Allah. Hobi berdoa, zikir kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Bila 4 ini bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah keimanan kita tidak akan terlepas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.